makom mencari. Jadi wiridan itu harus dibagi, harus diatur. Jangan waktunya mencari rezeki terus kita wirid, wah salah. Giliran Pesantren Hidayatul Ulum, Bunder Susukan Cirebon. ahli tasawuf yang dianggap sah menjalankan ketasawufannya untuk mencari ma'rifat, menempuh ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. La min ta'alluf, tapi tidak didasarkan dengan belajar dan tidak didasarkan dengan jalan kebiasaan. Artinya biasa-biasa kayak orang toriko yang mulai menjalankan torekonya saja, tapi tidak didasari dengan mempelajari tentang isi toreko, tentang isi tasawufnya. Toreko itu juga termasuk kita menjalankan tasawuf toreko. I'lam anna ma intasyafa lahu syai'un walau syai'un bihi fa inna darajatal ma'rifati fihi azizatun jiddan wa yashhadu lidzalika shawahidu syar'i wat tajarubi wal hikayati. Ketahuilah bahwa orang yang inkisab, orang yang mukasafah itu sudah kebuka basirohnya sehingga bisa melihat hal-hal yang rahasia, artinya dibuka rahasianya Allah itu termasuk mukasafah. Kayak inkisab macam-macam. Dalam inkisab kita orang mencari ilmu, orang belajar ilmu, tekun ngaji, terus sehingga pengajian apapun yang dikaji tentang membahas apapun, fikih, usul fikih, kalau itu fikih hadis atau mustalahul hadis, tentang tauhid, tentang tasawuf, tidak ada barang sulit, itu namanya sudah mukasafah. Juga tentang ilmu. Namun yang dikhususkan di sini mukasafah tentang rahasia-rahasia Allah. Sehingga kayak orang yang kisap itu nanti loh, berarti alam-alam gaib itu bisa diketahui. Bukan sekedar melihat jin, bukan sekedar kita mengetahui jin, tapi tentang mengetahui kolam, alam malakut, mahfuz. Nah itu bisa kebuka oleh Allah. Jadi dibuka mata batinnya ataupun basironya. I'lam annaman ingkasafa, annaman ingkasafa lahu syai'un. Ketahuilah bahwa orang yang sudah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang suatu, yaitu seperti saya contohkan tadi, walau baru sedikit, bitoriqil ilhami, jalan ilham. Allah memberi ilham, biasanya ilham diwasilahkan lewat malaikatul muqarrabin. Bitoriqil ilhami wal wuqu'i fil qalbi, dan ketetapan di dalam hati memang sudah dibuka, hatinya sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Min haitsu la yadri, dengan min haitsu la yadri, ujuk-ujuk lah, haitsu la yadri, tidak tahu isinya, karena tadi bahasanya juga dengan tidak didasarkan dengan ta'allum. Tahu-tahu dibuka oleh Allah. Orang kalau sudah ada pikiran istiqomah, kita mau menjalankan torekoh, namun sing kayak begini ini tanpa didasari dengan ilmu, tidak tahu dipelajari dengan keilmuan, itu sedikit banget, jarang. Untuk bisa ma'rifat sama Allah, ma'rifat billah, terus tanpa didasari dengan ilmu, kita tidak belajar ilmu, baik itu ilmu syariat atau ilmu hakikat, tidak mempelajari, namun kita ngikuti dengan bimbingan guru. Kan banyak kadang-kadang orang masuk toreko tanpa kita belajar isi torekohnya, tekun, benar-benar tekun, itu juga bisa inkisab, namun jarang yang begitu. Yang jelas sudah masuk toreko, kita belajar ilmu torekonya sungguh-sungguh, dipelajari apapun. Nah, itu yang kebanyakan yang umum gitu. Faqad sara arifan bi sihhatit tariqi,
Orang walaupun tidak tahu isinya, keilmuannya tentang kemarifatan atau jadi mukasyafah, jadi inkisaf, tapi kok dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala jadi orang yang marifat dengan sohehnya jalan, artinya kita mengikuti bimbingan guru, tidak seenaknya sendiri itu. Tetap tidak ada aturan. Walaupun kita tidak belajar ilmu tapi mengikuti aturan guru, nah itu insya Allah. Namun jarang yang begitu. Kita menjadi mengarifat. Walam yadrik zalika min nafsi qattu. Dan barang siapa yang tidak mengerti sama sekali dengan dirinya, kalau tidak mengerti tentang isinya kita menjalankan tasawuf, bayam bagi ayuk minabihi, sebaiknya ya, alangkah baiknya kita beriman. Artinya beriman ya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti dengan mengikuti bimbingan guru bisa ma'rifat juga dan bisa inkisaf juga. Walaupun itu jarang. Yang penting makanya kita beriman. Beriman artinya ya apa yang dilarang oleh Allah kita jauhi, apa yang diperintahkan Allah jalankan dan mengikuti aturan guru. Wa inna darajatal ma'rifati fi azizatun jiddan. Kenapa? Derajat ma'rifat itu tanpa didasari dengan pengetahuan ilmunya, maka jarang, langka, sungguh-sungguh langka. Makanya kita harus mengikuti bimbingan karena kita sendiri baca kitab tidak ngerti barangkali. Apalagi memahami kitab, memahami ilmu. Jadi yang penting ikuti. Wa yashhadu dzalika syawahidu syar'i wat tajarubi wal hikayati. Dengan demikian, misalnya sokhnya mengikuti jalan kita menjalankan tasawuf, yaitu dengan berdasarkan syariat. Yang penting kita sesuai dengan syariat. Ada pengalaman dengan kita menjalankan syariat, artinya sesuai dengan syariat, aturan syariat, insya Allah akan dibuka oleh Allah dan akan ma'rifat juga. Dan ada kalanya dengan watajarub, penjajalan, artinya selalu kita mencoba dan mencoba, artinya mencoba ya dijalankan. Wal hikayati, dan mengikuti hikayah, cerita-cerita. Orang itu kan kadang bisa mantap, bisa yakin karena tahu cerita. Ceritanya wali ini, wali ini, wali ini, orang ma'rifat ini, imam ini, imam ini. Nah, itu. Kita ikuti dari alur cerita itu. Fa amma syahidu fa qauluhu ta'ala. Dasarnya atau dalilnya dengan secara syar'i berdasarkan firman Allah Ta'ala, faqaulu Ta'ala wallazina jahidu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang sungguh-sungguh mencariku, kata Allah, lanahdiyannahum subulana, maka sungguhnya aku akan memberi hidayah, aku akan memberi tunjuk kepada mereka yang mencariku dengan jalanku. Nah itu. Jadi pasti orang yang sungguh-sungguh kasih wiridan untuk istiqomah setiap waktu atau setiap malam atau setiap minggu kan ada. Jadi istiqomah itu ada waktu, ada mingguan, ada bulanan, bahkan ada tahunan. Itu orang soleh tuh begitu caranya. Jadi setiap waktu diisi 5 waktu, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar diisi. Nah setiap waktu dijalankan, terus setiap minggu pun ada. Jadi amalan itu ada untuk mingguan. Kalau kita borong semua untuk setiap waktu ya nanti nggak bisa kerja, nanti nggak bisa aktivitas. Jadi ya kita dibagi waktu itu. Kalau yang banyak, seperti kita mengamalkan dalail, boleh mingguan. Ada yang sehari semalam mengamalkannya, artinya untuk sehari semalam satu wiridan. Ada yang setiap waktu tadi, ada yang mingguan, ada yang bulanan, dan bahkan ada yang tahunan. Itu istiqomah. Rasulullah begitu. Kalau masih makomnya kita hasbi atau masih kasbi, masih kasab, masih makom mencari, jadi wiridan itu harus dibagi, harus diatur. Jangan waktunya mencari rezeki terus kita wirid, wah salah. Giliran wirid mencari rezeki, tuker. Jadi kalau tetap
Kalau sudah dibukakan oleh Allah, dihendaki oleh Allah menjadi orang soleh, orang ataupun waliullah barangkali, atau menjadi orang yang inkisab, yang mukasyafah, atau apa namanya ke puncak sampai ma'rifat, walaupun sambil dagang, sambil nyawa, sambil kerja, sambil jadi pejabat barangkali, pegawai, bisa sama saja. Yang penting kita sesuaikan aturan bimbingan guru dan sesuai dengan syariat. Nah, itu selalu bisa. Tidak harus wirid terus. Kalau kitanya belum kuat, wirid terus, bisa ngeblank juga. Apalagi punya anak istri barangkali. Pas giliran cari rezeki, wirid. Ya udah. Nanti gak punya duit, nah, istri yang ngomel, anaknya yang ini kan gitu. Nah, makanya harus dibagi. Jadi semua itu nanti fadl Allah termasuk. Kalau sudah dikendaki. Makanya kita harus ngejar bagian ketentuan-ketentuan yang sudah diatur. Nah, sungguh-sungguh benar-benar pas giliran kita menghadap diri kepada Allah, fokus. Hal-hal dunia tinggalkan dulu. Jadi ada bagian nyari dunia, ada bagiannya nyari. Bukan berarti orang toreko itu tidak boleh mencari dunia. Justru orang toreko harus bangkit, harus semangat mencari dunia. Karena apa? Untuk bekal juga menjalankan kita ibadah kepada Allah. Ini kepada Allah ya harus kita dengan dunia juga. Dunia ini kan untuk kita menanam. Jadi kalau kita jadi ilmuin, walaupun kelihatannya wiridannya sedikit, amalannya nggak banyak, tapi dia atur dengan ilmu. Ia jadi amal baik, walaupun kerja kita, ngurus anak, ngurus istri, semuanya lah itu jadi ilmu. Semua sama, itu jalan torekos juga. Bukan berarti torekos itu wirid saja, bukan. Sama. Kebukanya nanti kadang-kadang ya sambil walaupun cari rezeki, nyari dunia pun kita tujuan untuk ibadah. Jadi ke bawah. Fakullu hikmatin tadharu minal qalbi bil muwazafati ala al ibadati min ghairi ta'allumin wa huwa bi tariqil kashfi wal ilhami. Setiap hikmah itu kalau menurut Imam Ghazali ilmu yang bermanfaat, itu hikmah Imam Ghazali. Makanya Imam Ghazali nafsiri hukama itu aulia. Ghazali itu. Wa kullu hikmatin tadharu minal qalbi minal bil muwadzafati 'ala al-ibadati min ghairi ta'allumin fa huwa bi tariqil kasbi wal ilham. Setiap hikmah artinya setiap yang bermanfaat. Jadi kan arti yang bermanfaat itu kan banyak. Itu kan umum masih. Bantu orang, nolong orang, nah, itu kan bermanfaat. Apapun yang kiranya bermanfaat. Tadharu minal qalbi. Terutama ya kita belajar haji, zikir, ya terusnya kebaikan-kebaikan yang mengandung bermanfaat. Tadharu minal qalbil bil muwadzafati 'alal ibadati min ghairi ta'allumin. Setiap hikmah yang bermanfaat, ini ilmu yang bermanfaat, bisa nampak di dalam hati, jadi cemerlang hatinya, kelihatan, mancrot di dalam hati. Ya kalau lapat sih begini, tapi nanti kepahamannya itu begitu. Namanya. Ya itu kalau sudah juz 3 begini nih banyak majas juga, banyak isti'arah. Minal qalbil bil muwadzafi, yaitu hasilnya dengan muwadzafah itu pekerjaan terus-menerus tetap atau istiqomah. Kita terus-menerus menjalankan ibadah bil muwadzafati 'alal ibadati min ghairi ta'allumin. Padahal tidak didasari dengan belajar, tetapi karena kita terus sesuai dengan anjuran bimbingan guru dan sesuai syariat apa yang dibimbingkan oleh guru itu, tetap nanti kita mendapatkan fawa bitorikil kasbi wal ilham. Nah, dengan demikian tadi hikmah, manfaat tersebut yang bisa membukakan hati bisa cemerlang, hati bisa kebuka, bisa inkisab. Itu rutinitas ataupun pekerjaan tetap, pekerjaan menerus menjalankan ibadah min ghairi ta'allum. Ini pun tetap masih bisa dikasih oleh Allah, diberi hidayah, petunjuk menjadi orang yang mukasyafah, menjadi orang yang ma'rifat, menjadi orang yang jalan untuk jadi mukasyafah, kebuka.
Ya bukan sampai itu tadi contohnya. Ya, rahasia-rahasia yang gaib. Kalau gaib-gaib jin sih mungkin kayak sampean begini, mediumisasi bisa dirasakan begitu. Kan kayak alam gaib seperti loh mahfud, lama lakut, kolam. Wah, itu kan tingkatan-tingkatan makrifat billah. Tapi itu bisa ditempuh kayak begitu. Nah kalau sekedar jin mengetahui alam-alam jin begitu, sampean bakal minimalisasi juga walaupun tidak langsung nampak di hadapan, tapi terasa. Nah yang lebih tinggi begitu tadi. Termasuk kita melihat bidadari, malaikat. Nah, gitu. Bisa kayak begitu. Tanpa kita dengan belajar lagi yang penting, kita sesuaikan aturan bimbingan guru dan sesuai syariat. Dan selalu kita mengenangan tadabbur dengan hikayat. Cerita wali ini, Syaikhul Qadir Jalani begini, Imam Ghazali begini. Wah, nanti kita terus jalani apa yang sudah dipaparkan oleh guru mursyid. Itu sangat bermanfaat, itu bisa jadi cepat segalanya. Dan menjadi apa? Mendapatkan ilham. Ilham itu yang tadinya tidak tahu bisa tahu. Tidak umumnya orang pada tahu terus tahu. Ilham namanya. Sampai nggak bisa ilmu ini ilmu di dalam kitab ini tapi nanti dikasih tahu lewat malaikatul muqarrabin. Itu oleh Allah. Karena hatinya sudah bersih, jiwanya sudah bersih, ruhnya sudah bersih. Itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Qala sallallahu alaihi wasallam man amila bima alimah atau bima ulimah warasallahu ilma ma lam ya'lam wa faqahu fi ma ya'malu hatta yastaujibal jannah wa man lam ya'mal bima ya'lam atau yu'lam taha bima ya'lamu wa lam yuwaffiq fi ma ya'malu hatta yastaujiban nar. Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang mengerjakan atau mengamalkan sesuatu yang sudah diketahui, biar udah dikasih tahu ilmunya, ngaji apa nih tentang toreko, itu lain-lainnya tentang ibadah, tentang tasawuf, tentang lain-lainnya, fikih dan lain semua. Nah terus diamalkan. Warasallahu ilmama lam yu'lam, maka Allah mewariskan. Wariskan artinya memberi. Allah mewariskan ilmunya atau mewariskan mengetahui suatu yang belum diketahui. Dan apa yang disebut? Kalau yang dohir jelas, artinya yang tidak dohir. Ataupun kitab ini siapa nggak ngerti, hukum ini nggak ngerti, ini haram, ini batal, ini makruh, ini sunnah, ini subhat, nggak ngerti barangkali. Dan tentang ilmu lainnya barangkali. Atau orang kayak tadi yang rahasia-rahasia itu. Nah nanti Allah mewariskan, artinya memberi tahu. Mewariskan sampai jadi bisa, jadi tahu, jadi ngerti. Faqahu fima ya'malu, dan Allah memberi anugerah atau pertolongan dengan sesuatu yang diamalkan. Sehingga hatta yastaujibal jannata. Sehingga dia mendapatkan surga. Artinya jalan ke surga. Yaitu dengan mengamalkan. Jadi sebenarnya kata Rasulullah tidak perlu amalan itu banyak-banyak. Yang penting istiqomah. Daripada banyak tapi nggak istiqomah. Itu sama. Ya nggak ada yang nempel. Berkahnya juga kurang. Sedikit. Rasulullah telah bersabda di hadisnya itu. Ahabbul a'mali ilallahi. Amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala adwamuha wa inqalla, yaitu amalan yang diistiqomahkan, yang terus-menerus dimudawamakan. Walaupun sedikit, barangkali ada cuma 3 amalan, tapi terus gak pernah tinggal. Oh, gitu. Itu dicintai oleh Allah, paling dicintai oleh Allah daripada banyak diacak-acak. Tidak ada yang diistiqomahkan. Lebih berlebih ya banyak terus diistiqomahkan. Banyak terus diistiqomahkan. Ya kalau banyak tadi diatur waktunya sesuai aturan guru. Ini waktu maghrib barangkali kan ada
cuma dibaca setiap maghrib saja, setiap habis isya saja, setiap malam saja. Ada yang harus dibaca setiap waktu. Nah, terus kalau dibaca setiap waktu pun nggak banyak biasanya juga. Targetnya 3 kali atau 7 kali. Nah, kalau yang dibaca malam paling yang banyak. Nah, lebih banyak lagi mingguan. Jadi nanti teratur, kita tetap kerja, tetap dagang, tetap ke sawah. Kalau bisa waktu, insya Allah. Istiqomah membagi waktu aja itu sudah mengeluarkan berkah dari istiqomah membagi waktu. Apalagi istiqomah dengan menjalankan zikiran wiridanya. Kayak gitu. Wa man lam ya'mal bima ya'lam wa ya'lamu taha bima ya'lam wa lam yuwaffiq bima ya'malu hatta yastaujiban nar. Dan kata Rasulullah, barang siapa yang tidak mengamalkan apa yang sudah diketahui, nah ini yang sudah diketahui tidak mengamalkan, maka tahafi ma ya'lam, maka apa yang diketahui itu menjadi bingung jadinya, karena sudah sudah tahu tidak diamalkan, bahkan bisa jadi hilang, amalan hilang, ingatannya juga hilang, ya kan, semua bisa hilang, akhirnya yang ada bingung. Nah, kalau sudah amalan yang sudah diketahui, sudah diketahui, sudah mengerti, dapatkan, tapi tidak diamalkan dengan apa yang sudah dirinya punya, maka menjadi bingung dengan amalan ataupun ilmu yang tidak diamalkan tersebut. Dan Allah tidak akan memberi fadl, tidak akan memberi pertolongan. Tidak akan memberi hidayah dengan amalan tersebut, sehingga hatta yastaujiban naro, sehingga kita mendapatkan neraka. Nauzubillah. Itu ada ukurannya. Ada ada balasannya. Karena kita sudah mempunyai pengetahuan, tapi dengan pengetahuan tersebut tidak diamalkan, disia-siakan. Akhirnya bingung. Orang kadang-kadang begitu. Orang sudah punya ilmu, tapi tidak diamalkan. Kadang suka bingung. Tapi kalau diamalkan, tahu ini dikir, ini nggak boleh, ini harus dikir, ini harus diamalkan. Nah, terus diamalkan. Hati tenang, pikiran tenang, segala apapun jadi mudah. Nah, menjadi bingung itu karena sudah tahu tadinya tidak pernah diamalkan. Padahal tahu. Salat duha ini jadi rezekinya gampang, salat waqiah menjadi cepat rezekinya mengalir dan bisa jadi orang kaya gitu kan. Salawat nariyah mudah untuk menempuh apapun. Tapi nggak pernah diamalkan, pas giliran diuji oleh Allah, banyak bayingan. Kalau kita prakar kan, padahal tahu. Itu salahnya. Dan itu pun jadi balasannya nanti bisa mendapatkan neraka. Nauzubillah. Nauzubillah. Wa qala Allah Ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja minal iskalati wasyabhi atau wasyibhi. Firman Allah Ta'ala, wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberi jalan keluar, memberi solusi. Jadi memberi segala yang rumit, yang sulit, yang susah, yang kangelan, yang tidak ketemu akal, minal iskalati wasyibi, yang samar-samar, yang tidak jelas, yang nanti bisa jadi jelas, nanti bisa jadi terang, nanti bisa diketahui. Yang sulit-sulit, yang susah-susah, yang berat-berat, bisa jadi ringan, bisa jadi mudah. Itu kalau kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa isinya takwa? Imtithalul awamiri wajtinabun nawahi. Jadi kita menjalankan perintah-perintah Allah, bahkan juga perintah Rasulullah, dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, itu artinya takwa. Ya semua apapun, entah itu yang secara syar'i atau hakiki, atau secara dohir
secara batin larangan Allah kita jauhi, dan juga perintah Allah ini kan mereka jadi mengandung perintah Allah yang secara zahir yang jelas, salat 5 waktu, puasa, Ramadan, zakat yang bagi yang sudah kewajiban zakat, haji bagi yang mampu untuk beribadah haji, dan yang rahasia-rahasia, perintah-perintah yang artinya ya di dalam tarekoh, kalau perintah-perintah yang rahasia-rahasia seperti kita menjalankan zikir pada Allah, zikir khafi, zikir sir dalam hati atau di dalam latifah-latifah itu. Wa yarzuqhu wa yarzuq wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan sekedar Allah memberi solusi, memberi jalan keluar, tetapi pun ditambah wa yarzuqhu dibatlaqil jam'i wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberi rezeki dengan tak diduga-duga, tidak diketahui, tahu-tahu ada aja tanpa dipikir. Kesulitan lagi apa tahu-tahu datang aja. Nah itu bagi orang takwa. Memang sebenarnya paling istimewa itu takwa. Orang jadi wali pun karena berkat takwanya itu. Orang ma'rifat karena berkat takwanya. Kalau takwanya kita berkualitas, insya Allah cepat segala-galanya itu. Orang itu kadang-kadang dicampur susah sih. Pas giliran lagi banyak orang nggak berani. Pas sendirian berani. Nah, ini berbuat yang dilarang oleh Allah. Tapi sekarang kadang-kadang rame-rame juga berani. Ya korupsi sih, jamaah. Korupsi kan jamaah, rame-rame. Nah itu. Tidak ada takut kepada Allah. Nah tapi kalau yang takut, insya Allah, apapun dipermudah oleh Allah. Tidak ada kesulitan. Sesulit apapun nanti mudah untuk ditemukan. Mudah jalan keluarnya. Dan Allah memberi rezeki yang tak terduga atau tidak diduga-duga. Ya'lamuhu ilman min ghairi ta'allumin wa yufattinuhu atau wa yuftinuhu min ghairi tajribatin. Terus orang yang bertakwa kepada Allah itu bukan sekedar diberi solusi dan dari segala hal yang sulit, yang repot, yang berat, yang gak ketemu akal, bisa jadi ketemu, bisa jadi mudah, yang samar, yang gak bisa diketahui oleh mata, yang tidak diketahui oleh umum, tapi gampang bisa gitu. Dan beri rezeki, ya'lamuhu ilman, dan Allah memberi pengetahuan atau ilmu yang tanpa kita belajar, ilmu laduni tanpa belajar. Nah itulah orang bertakwa. Jadi banyak sih orang bertakwa. Dan juga jadi cerdas, diberi kecerdasan min ghairi tajribatin, bukan coba-coba tapi nyata. Kalau coba-coba kan kadang tepat kadang enggak. Nah, ini enggak benar. Berarti skala apapun langsung tek 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 tek, tek gitu. Wa qala Allah taala ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana ay nuron. Tafsiran dalam sebagian ulama termasuk Bang Ghazali, furqanan dalam ini tafsiran nuron. Wahai orang-orang yang beriman, andaikan kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberi nur cahaya untuk kalian. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah, yang dipanggil oleh Allah ini orang-orang yang beriman. Sebab orang-orang beriman pasti bertakwa. Kalau orang-orang yang nggak beriman ya imanannya aja masih tipis. Karena imam kan bisa al-imanu yang kusu wa yazidu, bisa kurang bisa tambah. Orang-orang yang beriman andaikan atau jikalau takwa, jadi Allah memberi nur, memberi cahaya, ila nuron yufarriqu bihi bainal haqqi wal batili wa yukhriju bihi minasyubuhati. Artinya furqanan itu, jadi nanti hati kita
akal kita diberi cahaya oleh Allah sehingga bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Itu berkat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya tarekoh ini takwa. Insyaallah, walaupun kita tidak banyak wiridan, takwa insyaallah rezeki mudah, dekat kepada Allah, benar-benar dekat, bersih hati, benar-benar bersih, pikiran, akal, benar-benar bersih, ruh pun bersih, apalagi lagi badan. Itu dengan dasar takwa kepada Allah. Walidzalika kana sallallahu alaihi wasallam yuksiru fi du'aihi min su'alin nuri. Nah, karena orang takwa itu nanti jaminannya diberi nur burkonan ainuron. Diberi cahaya, diberi penerang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dengan adanya Allah memberi cahaya bagi orang yang takwa, nah sehingga Rasulullah memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah selalu diberi cahaya, mohon selalu diberi cahaya. Dan Rasulullah berdoa, doanya Rasulullah mana? Faqala alaihi salatu. Saya juga saya amalkan ini. Doa ini nih. Allahumma a'tini nuro. A'tini nuron, tapi diwakufkan saja. Allahumma a'tini nuro wa zidni nuro waj'alli fi qalbi nuro wa fi qabri nuro wa fi sam'i nuro wa fi basari nuro. Tulisannya nggih nuron. Berarti wakuf mawon, mandongan. Tuh, wahai Allah, berikanlah aku cahaya dan berikanlah aku bertambah cahaya dan berikanlah dan jadikanlah hatiku bercahaya, jadikanlah kuburanku nanti bercahaya, jadikanlah telingaku bercahaya, jadikanlah mataku bercahaya, jadikanlah ditambah sambung hatta qala fi sya'ri wa fi basyari wa fi lahmi wa dami wa izomi, dan berikanlah rambutku bercahaya, berikanlah kulitku bercahaya, berikanlah dagingku bercahaya, dan berikanlah balungku bercahaya. Nah, ini doa Rasulullah, penting sampean amalkan ya, setiap waktu satu kali saja. Rasulullah aja ini berdoa. Ini orang terkau penting supaya kita ini selalu bercahaya, mata cahaya, kuping bercahaya, rambut bercahaya. Dan itu berkatnya orang terkau pikiran latifah, bukan sekedar kita pikiran la ilaha illallah tapi nggak ngerti artinya. Jadi banyak isinya. Jadi la ilaha illallah pikirannya ke sana, nah itu nggak nyambung. Makanya setiap saya mau pikiran, sementara kita munajat, takarrub, usul kepada Allah suluk, nah itu kita harus tinggalkan dulu sementara hal-hal duniawi. Nanti setelah itu pikirkan lagi duniawi karena untuk ibadah. Tapi sementara kita lagi takarrub kepada Allah, tinggalkan hal-hal duniawi sementara itu. Mungkin semantan mawon tentang pengajiannya, mangga yang mau bertanya. PAM TV 21 channel, jangan lupa subscribe ya.